malam. Biasanya kadang-kadang malam itu kalau kita terangin, ketika dia bangun dia kawin, itu buat malam. Nah kalau masalah berantem pasangan itu nggak masalah karena memang sering. Jadi kalau yang penting dia udah kawin, kalau berantem tuh nggak masalah. Karena banyak juga teman saya juga sering berantem sama pasangan tapi tetap punya anak. Nah, itu Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang buat semua pecinta kicau mania, buat semua pecinta pleci mania dimanapun berada, buat Josterop, buat juga sahabat setia Sleman Rumahan. Mudah-mudahan pada sehat walafiat. Jadi seperti biasa sambil santai, sambil berbagi buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Nah di sini nih bekas apa ini masih dipakai buat aviari. Nah ini masih kandang aviari ini. Ini sekarang plecinya diambil, dicoba lagi sistem ternak dengan kandang gantung. Tapi masih dalam proses proses adaptasi tempat sama kenyamanan yang belum ketemu. Nah di sini soalnya diambil karena memang lagi rawan di sini, nggak antisipasi lah daripada kehilangan lagi atau gimana. Nah cuma hari ini saya bukan mau membahas masalah aviari, tapi mau membahas masalah seputar kawin pleci. Nah dimana buat teman-teman semua kadang banyak yang bingung kenapa pleci harus kawin, terus juga kenapa banyak yang nggak mau kawin. Ya jadi buat teman-teman semua yang mau tahu tentang lengkapnya, jangan lupa di subscribe dan juga ngopi. Nah banyak teman-teman Sleman semua yang bertanya masalah seputar kawin ini, berpikirnya anggapannya kawin pleci itu cuma untuk ternak. Bahkan banyak yang berpikir kalau pleci kawin bakaran bertelur. Nah itu masalah telur pleci udah saya bahas di konten ternak pleci. Nah jadi sekarang ini mau membahas seputar kawin pleci. Banyak pleci yang nggak kawin dan juga banyak yang belum tahu manfaatnya. Nah di sini perlu kita pahami dulu buat semua para Sleman, kicau mania. Semua burung itu berkicau itu dengan birahinya. Tapi ketika birahinya tinggi, dia malah nggak mau berkicau, alias over birahi, nggak mau anteng di gantangan. Nah salah satunya ini sering saya bahas masalah di untulan atau juga di hal lain. Salah satu manfaat kawin itu adalah buat menstabilkan birahi. Jadi bukan birahinya hilang. Nah banyak orang beranggapan katanya kalau kawin terus nggak ada birahinya, bukan, tapi birahinya stabil. Dan kedua, buat supaya dalam proses ternak itu buat membuahi telur. Nah kenapa ketika birahi tinggi dia harus kawin? Sebetulnya nggak harus kawin, tapi salah satu cara yang efektif itu ketika menurunkan birahi, menstabilkan itu dengan kawin. Karena ketika dikawinkan pleci jantan dengan betina ya, bukan jantan dengan jantan. Jadi ketika dia kawin itu setelah kita pisah lagi dia bakalan stabil birahinya. Nah kalau nggak mau kawin walaupun digabung selama berapa hari juga mungkin masih agak sulit mengatasi birahinya. Bisa juga dengan mengurangi dosis doping atau mungkin dengan kurang dari ekstrak kuningnya dikurangin. Tapi lebih enak lagi buat kalau menstabilkan itu kalau kawin. Nah itu manfaat kawin memang cuma segitu aja. Nah permasalahannya kan banyak juga nggak mau kawin, ketika dicampur malah berantem. Nah banyak teman-teman juga yang bilang, yang bertanya sama saya, birahinya tinggi, ngecer, kemudian ketika digabung bukannya kawin malah berantem. Nah itu ada beberapa faktor buat teman-teman semua. Mungkin
Buat para suhu juga jangan lupa dikoreksi kalau ada salah, mohon diingatkan. Jadi jangan sungkan untuk ditegur. Nah, proses kawin ini yang pertama, dia nggak mau kawin itu yang pertama kurang mapan. Nah, jadi ketika dia kurang mapan, walaupun dia birahi tinggi, dia nggak kawin, nggak bisa kawin. Jadi birahinya itu bukan birahi kawin, ngecer cuma ingin ketemu sama yang lain. Jadi ketika didempetin sama yang lain atau dicampur sama pasangannya, dia bukan kawin tapi cuma sekedar sisir bulu, rapi-rapi bulu. Nah, jadi nggak semua yang birahi tiba-tiba kawin. Ketika dia kurang mapan, otomatis cuma sekedar deket aja. Jadi mencari manggil-manggil yang lain itu dengan birahi bukan untuk kawin tapi untuk bertemu. Kedua, bisa juga karena nggak cocok sama pasangan. Nah, ketika nggak cocok sama pasangan itu dia nggak bakalan mau kawin, mungkin sekedar akur, nanti berantem lagi. Dan juga ada yang ada yang belum mapan biasanya. Jadi yang jantan mapan, yang betinanya nggak mapan. Ketika yang jantan mau kawin, yang betinanya nolak. Bisa seperti itu. Atau juga yang betinanya yang mapan, jantannya nggak mapan. Jadi salah satu mau kawin akhirnya nolak, nah di situ berantem. Biasanya seperti itu. Tadi kurang mapan, terus nggak cocok sama pasangan. Itu dua masalah faktor. Nah, kalau misalnya mau ada di situ, misalnya birahinya jantan udah mapan, birahinya tinggi. Nah, yang sulit ini kan membuat betina. Kadang-kadang kebanyakan yang saya alami itu dalam merawat pleci itu, yang jantan ini terlalu galak, pengen kawin tapi yang betina tuh nolak. Nah, biasanya betina kurang cocok atau juga betinanya kurang birahi. Jadi birahinya nggak imbang, betina yang birahinya cuma jantan. Nah, biasanya nih, kalau biasanya nih kayak saya dulu juga sama, kita terlalu fokus sama ngerawat jantan. Ya, yang jantan kita kasih asupan gizi yang banyak, kerotoknya, ulet, sampai doping juga yang jantan kita kasih, tapi yang betina kita abaikan, bahkan dijemur aja enggak biasanya. Jadi konsistennya dengan rawatan betina juga harus tinggi, kasih kerotok, kasih ulet kalau misalnya dia udah mapan ya. Kalau dia belum mapan belum bisa. Jadi betina juga kasih pakanan yang bagus dari kerotoknya, dari purnya, kemudian juga dari itunya ulet, buah. Kalau bisa jangan doping kalau betina, takutnya kalau mau didoping nanti mau diternak sel-sel dia rusak. Yang itu buat yang betina juga harus diperhatikan. Nah, jadi kalau misalnya udah plecinya udah mapan, betina sama jantan udah mapan, terus juga dari kecocokan dia udah cocok, udah pasangan lama, kemudian dari asupan gizi, dari pakannya, semua rawatan udah semua, tinggal nunggu prosesnya aja. Karena pleci itu nggak bisa kita ambil pasangan langsung kita gabung dia langsung kawin, karena dia punya naluri masing-masing. Nah, jadi nggak bisa langsung ketika burung kita OB kita cariin betina Om Yokan, itu nggak bisa. Carilah betina yang udah mapan. Kalau misalnya belum punya betina, mengatasi pleci oper birahi ini kan sulit. Nah, caranya jadi cariin yang betinanya, kemudian cari yang udah mapan, kemudian baru dijodohin, dicampur. Nah, jam perkawinan pleci ini biasanya pagi sekitar jam 6 atau setengah 7, kisaran matahari baru terbit, itu jam dia kawin biasanya. Atau juga sore sampai malam. Biasanya kadang-kadang malam itu kalau kita terangin, ketika dia bangun dia kawin, itu buat malam. Nah, kalau masalah berantem pasangan itu nggak masalah karena memang sering. Jadi kalau yang penting dia udah kawin, kalau berantem tuh nggak masalah. Karena banyak juga teman saya juga sering berantem sama pasangan tapi tetap punya anak. Nah, itu jadi yang penting konsisten buat teman-teman semua, rawat plecinya, dan juga jangan lupa dikoreksi. Itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat suhu, buat para master. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan, jangan sungkan untuk ditegur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.